Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini, di hari puasa dan di bulan Ramadan, semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti mata kuliah Epidemiologi Dasar Kesehatan Masyarakat. Hari ini bersama saya, Dr. Deli Wahiniar, MSc, akan membahas topik tentang screening kesehatan. Ini adalah topik kelima terkait aspek etik, legal, sosial, hukum, dan ekonomi. Nah, dalam mata kuliah epidemiologi ini, kita akan mempelajari aspek-aspek ilmu epidemiologi sebagai dasar kesehatan masyarakat. Dan dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dan pengukuran epidemiologi melalui tahapan-tahapan tersebut secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan dari rencana pembelajaran semester ini, dalam segi pengetahuan, kita ingin mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang ilmu epidemiologi sebagai dasar kesehatan masyarakat. Dan sedangkan keterampilan umumnya mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui pengaplikasian teori ilmu epid dalam suatu studi kasus dan menerapkan pengukuran epidemiologi dalam bidang kesehatan masyarakat. Nanti ada studi-studi kasus yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu ya, dan juga menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan diunggah dalam laman perguruan tinggi. Nah, karena semua nanti basic untuk melakukan penelitian dan menyusun tesis Bapak Ibu sekalian itu juga ada di pelajaran ini. Makanya kenapa pelajaran ini sangat penting dan diberikan di awal-awal. Dan berikutnya mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang epidemiologi kesehatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang epidemiologi, serta mampu mengidentifikasikan bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Jadi sebetulnya EPIT itu juga luas ya, ada terkait gizi, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, banyak spektrumnya. Nah, juga terkait keterampilan khusus, kita ingin mahasiswa terampil dalam melakukan aplikasi teori dan pengukuran epidemiologi dalam sebuah studi kasus, maupun implementasi program berbasis epidemiologi di kesehatan masyarakat. Dan juga mahasiswa mampu memahami aspek etik, ekonomi, hukum, dan sosial dari screening dan informed choice. Ini yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang lebih detail lagi, dari sub capaian pembelajaran mata kuliah ini, kita juga ingin mencapai beberapa indikator ya, terutama kelengkapan dan kebenaran identifikasi masalah, serta penjelasan ketidaknyamanan analisis, tingkat komunikatif presentasi terhadap materi aspek etik, ekonomi, hukum, dan sosial dari proses screening dan informed choice. Sedangkan terkait metode pembelajaran, hari ini kita akan menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus dan melalui Zoom ya. Dan sedangkan kriteria dan bentuk penilaiannya ini ada kelengkapan dan kebenaran juga, dan juga bentuk penilaiannya ada tugas makalah, presentasi hasil analisis pada studi kasus gitu ya, dan juga ada tugas nanti telaah jurnal dan juga ada ujian tertulis gitu. Dan untuk materi pembelajarannya nanti ada terkait aspek etik, ekonomi, hukum, sosial dari screening dan informed choice, dan bobot penilaiannya ini 5%. Begitu Bapak Ibu sekalian terkait RPS. Nah, sekarang kita masuk ke aspek etik ya, terkait beneficence, non-maleficence, justice, autonomy. Nah, apa sih yang disebut beneficence itu? Kita ingin kalau kita melakukan screening itu ya, itu bermanfaat besar terutama bagi yang berisiko. Misalnya kita ini udah mulai batuk-batuk dan habis terpapar dengan orang yang COVID gitu ya. Nah, kita ingin kan orang yang berisiko ini melakukan tes ya, tes swab screening pertama.
Nah, sebetulnya kan tujuannya untuk dia juga ya, untuk yang beresiko ini supaya dia juga tidak tambah parah sakitnya dan dia juga tidak menularkan keluarganya dan teman-temannya di kantor misalnya gitu kan. Nah, terus, dan non maleficent ada prinsip di mana, kita tidak ingin ada, kerugian psikologis dari kesalahan positif ya kan. Ada orang misalnya, sebetulnya dia tuh tidak kena HIV ya, terus dia di-screening misalnya pakai rapid test HIV, terus ternyata dia dibilang HIV, terus dia udah pengen bunuh diri aja, aduh habis deh hidupku, gitu ya. Padahal dia sebetulnya belum HIV. Teman saya ada yang seperti itu, terus akhirnya dia itu memilih misalnya menikah dengan orang yang sama-sama HIV gitu ya. Padahal dia itu sebetulnya negatif gitu ya. Nah, jadi yang begitu-begitu kan sebenarnya juga nantinya merugikan ya beberapa pihak. Jadi jangan kalau bisa kalau kita mendapatkan hasil screening, kita, cek dulu ya, cek istilahnya apa ya, cross check gitu ya, hasilnya benar-benar seperti itu atau tidak. Jadi ada second opinion misalnya kita tidak yakin dengan hasil kita. Waktu zaman Covid itu juga berkali-kali, kalau kita sudah dirawat misalnya sekitar 10 hari, terus kita tes lagi, positif terus hasilnya. Nah, waktu itu kan saya cerita ya, anak saya mau menikah waktu itu, jadi akhirnya saya bilang, "Pindah ke lab berikutnya," taunya udah negatif. Akhirnya jadi deh pesta pernikahannya, karena kalau positif terus itu, gedung udah menunggu ya, nggak jadi menikah kan repot banget. Nah, kematian yang bisa dicegah akibat tes negatif palsu. Nah, itu tadi ya yang saya ceritakan juga. Juga kerusakan iatrogenik dari tes diagnostik invasif. Nah, jadi beberapa tes itu kan, invasif ya. Jadi kalau bisa, kita jamin itu semuanya, reagennya tidak expire, terus orangnya juga pada keadaan yang, oke ya, waktu ditesnya itu maksudnya dia memang sudah menyatakan setuju ya untuk dites, jadi tidak ada, eee, kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan gitu ya. Terus juga, otonomi, ini kita mengkomunikasikan resikonya kepada pasien. Kita bilang nih resikonya begini-begini ya. Kalau kita tes seperti ini, misalnya kan ada tuh tes yang kemarin waktu Covid kan, tenggorokannya sampai gitu ya, di stopnya kan lumayan tuh ya. Nah itu kita kasih tahu sampai segitunya tuh ya Bu akan diambil cairannya di situ gitu ya, supaya dia nggak kaget ya kan. Digunakan hanya ketika semua tindakan pencegahan utama lainnya sudah ada dan memastikan kesetaraan partisipasi. Nah, justice ini yang tadi, jadi kita harus memastikan bahwa si pasien ini setuju untuk dites gitu ya. Jangan ada pemaksaan. Jadi kalau misalnya ada suatu, penerimaan kerja, terus dites diam-diam, apakah dia HIV atau tidak, terus kalau dia HIV, dia akan tidak diterima. Nah, itu tidak boleh. Terus atau misalnya dalam suatu screening, masuknya mahasiswa ke suatu universitas, terus dites misalnya urinnya, darahnya, terus tiba-tiba, tanpa informed consent kita bilang, kita mau tes HIV-nya gitu ya, padahal mereka nggak dikasih tahu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar mereka tahu apa yang dites gitu. Jadi terbuka dari awal. Tapi ada loh praktek-praktek seperti itu. Penerimaan mahasiswa, semuanya dites, saya nggak tahu itu hasilnya buat apa, karena ternyata tidak ada feedback, kepada mahasiswa sendiri kan kalau memang dia reaktif kan harus misalnya, dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan tes, berikutnya gitu ya, yang lebih, bagus tesnya. Nah, sedangkan terkait aspek ekonomi, ada sejumlah biaya yang perlu dipertimbangkan seperti biaya tes itu sendiri, karena kan tes itu nggak murah ya, ada tes-tes yang mahal juga. Tes pap smear misalnya ya, itu kan hampir 350.000. Nah, sekarang ada juga yang versi murahnya ya, tes EVA itu ya. Dan juga biaya membaca dan menafsirkan tes, ini kan ada biayanya juga, biaya tes tindak lanjut diagnosis. Nah, setelah nanti hasilnya ada dibawakan ke dokter, nanti dilihat juga gejala fisiknya dan gejala-gejala lain apakah memang dia, menderita penyakit yang dicurigai ini ya. Terus misalnya kalau kita pap smear kan dibaca hasilnya terus, kalau memang dia ada serius, ke arah situ misalnya ya, kanker serviks misalnya kan nanti dipanggil lagi sama obgyn-nya, "Ayo kita ketemuan," misalnya. Tapi kalau tidak ada masalah sekarang bisa dikirim lewat email ya, lebih praktis lagi kita nggak usah bolak-balik ke rumah sakit. Dan juga biaya pengelolaan program dan pengolahan data itu harus apa ya,
di-manage dengan baik, dan biaya perawatan lebih banyak kasus yang diidentifikasi karena program screening, ya kan. Semakin banyak yang kita screening, lebih banyak kasus yang teridentifikasi. Itu kan sebetulnya harus ada penyediaan obatnya juga. Waktu zaman di awal COVID itu kan juga gitu ya. Sebetulnya pertama-tama kita denial, kita bilang nggak ada, soalnya kita negara panas, virusnya takut panas. Jadi kita nggak bersiap waktu itu, tapi ternyata kena juga kita ya, waktu itu kita rada denial di awal gitu. Jadinya akhirnya banyak juga yang kena dan banyak yang jadi korban juga. Dan akhirnya pemerintah kan mengambil keputusan untuk menyediakan obat-obatan yang murah dan gratis ya. Dan biaya perawatan penyakit yang lebih lanjut tanpa adanya program screening. Nah, juga ini juga contohnya di HIV ya. Dulu kita kalau mau misalnya ada pasien HIV, waktu dia mendapatkan pengobatan, kita harus screening lagi CD4 test ya. Tapi sekarang pokoknya siapapun yang udah positif, nggak peduli berapa jumlah CD4-nya, dia akan boleh langsung minum obat ya pada hari itu juga gitu. Nah, biaya peluangnya harus seimbang, dan terkait evaluasi ini analisis sensitivitasnya dan pemotongan harganya juga harus diperhatikan. Nah, terkait aspek hukum, ini kita lihat ada lisensi tes dan keamanannya harus diperhatikan, dan juga tes screening yang digunakan perlu dilisensikan dan terjamin keselamatan yang disetujui oleh badan hukum. Ya, waktu itu ada yang bilang, kalau kita dites nanti malah jadi sakit. Misalnya ada kan orang tuh yang istilahnya rumors atau menyebarkan isu-isu yang tidak benar gitu. Tapi memang harus dijamin dulu ya keselamatannya. Terus kualifikasi dan akreditasinya, jadi uji diagnostik yang terlibat dalam pemrosesan tes harus memenuhi kualifikasi, terdaftar, dan diakreditasi oleh badan hukum. Untuk mempertahankan akreditasi mereka, harus ada pengurangan jumlah minimum kasus abnormal setiap tahun. Jadi harus dimonitor juga nih datanya. Dan juga harus ada kerahasiaan ya, karena orang-orang yang dites ini, misalnya terkait penyakit-penyakit tertentu yang masih ada stigma dan diskriminasi, itu juga harus dijamin kerahasiaannya, jangan nanti para perawatnya nanti membocorkan ya, walaupun kepada pasangannya atau keluarganya, tapi itu bisa menyebabkan orang cerai ya. Misalnya kalau di HIV, istrinya kena gitu ya, atau suaminya kena, terus kita lapor nih sama istrinya. Nah, itu bisa langsung cerai tuh pada hari itu juga. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kita jadi harus melakukan penyuluhan kepada pasien kita ini, misalnya suaminya bilang, "Pak, ini ibu beresiko loh, tolong ibu dibawa ya ke sini supaya ibu tidak terkena, dan anak bapak nanti juga tidak terkena. Kalau ibu hamil, ibu bisa kena," gitu kan. Juga ada hak untuk tidak di-screening. Jadi hak anak-anak untuk tidak di-screening dapat dilindungi secara hukum. Demikian juga hukum menawarkan perlindungan pada tahanan dan orang-orang dengan kesulitan belajar melawan pemaksaan ke dalam program screening. Seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap non-peserta. Jadi juga ya teman-teman di penjara anak-anak, kemarin anak-anak malah boleh ya waktu di awal-awal nggak dites COVID ya, tapi lama-lama juga ada tesnya. Kalau memang kan akhirnya dipaksa ya harus pakai peduli lindungi, kalau berpergian harus dites, mau nggak mau semuanya harus di screening ya kan. Nah, ada konsen, jadi ada dokumen persetujuan untuk screening mulai diperlukan secara tertulis ya. Jadi akhirnya kita pakai inform konsen tersebut. Nah, juga terkait aspek sosial. Bapak Ibu, sambil kita supaya ada interaksi ya, tolong ditulis di chat terkait Ibu atau Bapak pernah terkait dalam melakukan screening apapun. Jadi mana? Di pekerjaan. Terkait aspek sosial, jadi terkait aspek sosial ini, faktor yang dapat meningkatkan partisipasi yaitu tingkat pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi tingkat keparahan penyakit, dan juga pengetahuan terhadap tersedianya pengobatan.
Dan juga faktor yang dapat mengurangi tingkat partisipasi adalah fobia terhadap penyakit. Jadi orang tuh takut dites karena dia takut. Misalnya apa ya, pap smear tadi ya, HIV. Orang takut lah. Kalau yang diabetes mungkin nggak terlalu takut karena nggak langsung mati gitu ya. Walaupun HIV juga sekarang bisa bertahan lama ya, 30 tahun juga kalau dia minum obat dia masih bisa bertahan lama, tapi orang ternyata stigmanya yang mereka takut ya. Nah, terus dan tes dan perawatan diagnostik yang tidak menyenangkan, ada juga kan yang kurang nyaman ya, kayak waktu di awal tuh tes COVID kan sampai tenggorokannya kita di swab gitu kan nggak enak ya. Dan juga ada faktor sosial ekonomi, misalnya pendapatan, pendidikan, perampasan, pekerjaan, dan faktor sosial demografis seperti usia, jenis kelamin, etnis, bahasa, kepercayaan, dan juga aksesibilitas. Oh, jangan lupa Bapak Ibu tolong ditulis di chat tentang pengalaman Bapak Ibu terkait screening ya. Pernah ikut screening apa aja atau dalam hal program kesehatan masyarakat ya. Nah, juga terus dan evidence-based patient choice. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, karena ada pilihan-pilihan yang diinformasikan konsisten dengan nilai-nilai pembuat keputusan dan diimplementasikan secara perilaku. Jadi kita ini dalam melakukan screening itu kita harus sadar apa dia harus mengambil keputusan sesuai dengan pengetahuannya dia itu, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi nanti suatu jurnal kesehatan masyarakat, nanti Bapak Ibu akan mereview dan mengkritik apa yang sudah kita pelajari dari matkul EPIK dasar Kesmas ini, dari bab 1 sampai bab 5, nanti kelompoknya bisa sama dengan yang kemarin, begitu ya. Nah, bisa kita lihat di chat. Nah, jadi sudah ada yang pernah screening terkait screening riwayat kesehatan penyakit tidak menular, screening HIV dengan VCT. Nah, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Juga screening dengan form chat pada balita dalam SDI-DTK, terus screening DM pensiunan nasabah bank, screening COVID-19 dengan antigen, dan screening narkotika dengan menggunakan test kit, dan screening PAK dan PAHK dalam kasus tingginya derajat kesehatan pekerja. Nah, jadi Bapak Ibu semua sudah pernah ya terkait melakukan screening dan terkait program screening. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu mungkin satu orang dulu supaya memang kuliah kita interaktif ya. Kita boleh bertanya kalau ada. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan di tahap diskusi ya waktu kita membahas jurnal nantinya ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita lanjut di diskusi telaah jurnal dan juga telaah PR yang kemarin untuk membahas bab 1 dan bab 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.